Oke, berjumpa kembali di podcast Radar Jogja. Bersama saya Bahanal dan juga ada masih dengan Pak Ananto dan juga Pak Iwa. Kalau biasa kita ngomongin bola, kali ini beda. Kita ngomongin soal Radar Jogja, di mana tanggal 1 April nanti akan berulang tahun. Tepatnya ulang tahun Perak, Pak ya. Ya, ulang tahun ke-25. Nah, jadi mungkin tidak semua orang ya tahu tentang Radar Jogja ya. Selama ini mungkin hanya nonton podcast boleh saja. Nanti kita akan kupas seperti apa sih Radar Jogja perjalanan selama 25 tahun ini. Karena ada saksi sejarahnya ini Pak Iwa yang memulai Radar Jogja dari Pak Ananto juga. Dan juga Pak Ananto, direktur dari Radar Jogja. Langsung aja ini saya tanya dulu ke Pak Ananto, gimana nih Pak perjalanan Pak Ananto sendiri merasakan memimpin Radar Jogja selama kurang lebih 2 tahun ini Pak ya? 3 tahun. Ya Pak. Ya Pak, ini tahun ke-3 lebih sedikit. Iya. Bagi saya di Radar Jogja. Jadi mungkin pemirsa Radar Jogja tahunya saya itu kan biasanya pengamat bola balapan. Tenanan Pak. Ya, balapan. Terus banyak dipuji kok ya dia. Pak. Komen tuh banyak dipuji. Ya, kita kan dulunya saya wartawan sepak bola, wartawan olahraga, tapi terus kemudian nggak tahu nasibnya kok disuruh mimpin manajemen seperti ini gitu kan. Ya, jadi ya sekarang ini perusahaan sudah memasuki tahun 25 tahun ya berdirinya Radar Jogja ya. Jadi ini merupakan hal yang penting karena di 25 tahun ini seperempat abad kita masih bisa eksis gitu kan. Karena core bisnis kita ini kan sebenarnya di surat kabar ya atau cetak, media cetak. Yang media cetak ini kalau orang bilang itu katanya media paling tua di dunia. Ya kan, radio, televisi kalah gitu. Radio kan paling abad ke-19, abad ke-20. Tapi kita sejak zaman Romawi ini media cetak itu sudah, koran terutama itu sudah mulai dikenal ya, meskipun bentuknya bukan koran tapi cuma selebaran. Nah ini kan di usianya yang ke-25 dan kita masih bertahan, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi dan kita juga berharap terus nanti juga bertahan terus gitu. Dan kalau ditanya perjalanan saya pribadi ke Radar Jogja ini ya sebenarnya pasang surut juga gitu kan. Ya pasang surut karena saya ingat sekali waktu saya masuk ke Radar Jogja ini kondisi lagi gawat-gawatnya gitu kan. Nah, itu kalau nggak salah saya pertama kali ditempatkan di sini itu 1 Maret 2021. Itu pas lagi COVID. Dan COVID-nya itu periode COVID Delta. Ya. Saya masih ingat begitu saya masuk kantor itu, kantornya rame gitu kan. Rame pepohonan saja, orangnya pada hilang gitu kan. Hanya beberapa orang yang ada di kantor waktu itu. Dan saya sempat kaget gitu kan. Cuma ya nggak begitu kaget. Hanya saja berbeda dengan waktu kantor saya dulu di Radar Jogja. Meskipun kena COVID, kami tetap masuk meski dengan pembatasan yang luar biasa. Nah, begitu masuk ke Radar Jogja ini hanya beberapa personel yang kelihatan gitu kan. Dan waktu itu sebenarnya Radar Jogja ini sudah mengikuti program vaksinasi pertama. Ya kan, jadi kan waktu itu terbatas dan beberapa teman juga Radar Jogja ini malah sudah ikut program itu. Bahkan saya begitu masuk Radar Jogja ini, ya saya vaksinnya malah dapatnya di Radar Jogja. Di Radar Solo saya nggak dapat. Ya. Tapi ya saya tetap nekat aja ke sini. Dan kondisi perusahaan memang waktu itu cukup cukup perlu pembenahan tanya gitu. Awalnya kita masih berkantor di Ring Road itu, sebelah Honda gitu kan, tahun 2021 masih di situ. Tapi kondisinya juga tidak begitu bagus kantornya.
Waktu itu saya belum bisa incat waktu karena saya incat penuh secara keseluruhan karena posisi saya masih sebagai ibaratnya kalau pilot itu ya co-pilot waktu itu kan sebagai general manager ya. Dan tapi saya juga ini bisa pelan-pelan masuk ke dalam Radio Jogja itu. Begitu masuk kita coba perbaiki beberapa hal, terutama yang berkaitan erat dengan sistem kerja ya waktu itu. Jadi ya waktu itu kita akhirnya kompromi dengan teman-teman bagaimana caranya ini harus tetap masuk kerja meskipun dengan pembatasan tertentu gitu kan. Kita ya juga menjaga menjaga jarak, kita juga menjaga protokol, tetap menjaga protokol kesehatan waktu itu yang diterapkan memang sangat ketat, sehingga memang pelan-pelan mulai perusahaan ini mulai menggeliat waktu itu. Cuma saya belum masuk ke sisi keuangan secara detail gitu kan, baru beberapa. Nah kemudian program-program kita bikin, kemudian pelan-pelan sistem-sistem kita perbaiki. Dan alhamdulillah sampai sekarang Radio Jogja ini masih tetap bisa eksis gitu kan. Dan perkembangannya juga cukup dari sisi keuangan, dari sisi infrastrukturnya, dari sisi sistemnya juga ini pelan-pelan membaik. Ya memang waktu itu kan menjadi pukulan berat ya bagi media cetak terutama. Pukulan media cetak ini karena media ini sebelum kena COVID pun ini sudah kondisinya itu juga agak sedikit tidak stabil. Begitu kena COVID ini luar biasa. Karena dulu musuh kita mungkin sesama kompetitor media cetak ya. Tapi kemudian secara zaman ini berubah, teknologi berubah. Musuh kita itu tidak lagi kompetitor media cetak lainnya ya itu tadi. Tapi mereka itu justru malah menjadi kawan senasib sepenanggungan bagi kita semua kan. Nah musuh kita itu antara yang bayar dan nggak bayar. Jadi antara media yang berbasis masih berlangganan seperti koran atau media cetak dan media yang memang tidak berbasis langganan atau gratis. Nah ini yang benar-benar memukul media cetak di Jogja, terutama di Jogja dan umumnya juga di Indonesia kan. Jadi banyak media-media cetak yang mentok. Cuma kita tetap yakin bahwa radar ini kan dibangun dari hal yang sangat fundamental gitu kan. Jadi mungkin konsep bisnis radar dengan konsep bisnis perusahaan-perusahaan media lainnya ini agak beda gitu. Jadi kita ini kan membangun perusahaan secara efektif, efisien gitu. Jadi itu yang membuat ini dari 19 radar yang masuk grupnya Jawapos ini semuanya alhamdulillah sampai sekarang juga masih eksis, terutama dengan Radar Jogja gitu. Ya terus kemudian di tahun-tahun berikutnya kalau nggak salah bulan 2023 kalau nggak salah 2023 saya dipercaya jadi direktur di Radar Jogja. Yeah. Waktu itu kemudian ada beberapa hal yang mendasar yang juga kita terus perkuat. Saya tetap memperkuat sistem sebenarnya, sistem kerjanya seperti apa, kemudian transparansi pekerjaannya seperti apa, terus kemudian akuntabilitas dari sistem keuangan kita juga kita perbaiki semua. Dan yang terakhir yang baru kemarin mungkin kita juga menseriusi lagi permainan mainan online ini. Jadi bukan game online tapi media online di Radar Jogja ini kita seriusi ya. Seperti apa kedepannya ini mau seperti apa, dan kemudian kita bagaimana visi-visi target-target kita ke depannya ya benar-benar kita mulai di tahun 2024 kalau nggak salah, malah 2024 pertengahan kita melakukan perubahan besar di divisi online
atau digitalnya Jogja. Jadi sekarang kalau teman-teman membaca, melihat portal online-nya, portal beritanya Radar Jogja ini agak sedikit berwarna, bervariatif dan terus update, ya kan? Terus kemudian di medsos kita juga terus update terus dan tidak hanya melulu di konten-konten news, tapi kita juga merepat ke konten-konten yang lain. Ya mungkin itu perjalanan singkat saya, Pak Hana. Ya, baik Pak Ananto. Kita beralih ke Pak Iwa. Pak Iwa ini yang sudah merasakan juga berbagai dinamika ya dari kantor Jalan Malioboro, Pak, atau Jalan Kalurang. Kalurang merasakan gempa ya, Pak ya. Ya, Gempa 2006 sampai COVID. Nah ini bisa ceritakan kepada sahabat Radar Jogja nih, Pak. Suka duka perjalanan selama ini. Pak Iwa ini sekarang jabat sebagai redaktur online-nya Radar Jogja. Ya. Beliau ini. Tapi kadang masih sering ngambil video di lapangan, kadang moto ya, Pak ya. Ya. Nah, masih aktif. Ya. Silakan, Pak. Baik, makasih Mas Hana. Jadi Pak Ananto, mohon izin saya pengen cerita masa lalu saya. Jadi sebenarnya saya sudah gabung di Radar Jogja itu kan sudah sejak awal. Bahkan sebelumnya karena memang saya masuk ke Jawa Pos dulu tahun 96. Kemudian tahun 2000 itu Pak Dahlan memiliki ide untuk membuat koran yang dilokalkan gitu kan waktu itu. Namanya Jateng Pos kalau nggak salah. Itu kita rapat di Boyolali, kemudian ada radar-radar, termasuk Radar Jogja, Radar Solo, dan Radar Semarang sebagai radar-radar yang pertama kali dibuat. Nah, sejak itulah. Oh, berarti ini ya. sejarahnya di Boyolali. Boyolali, Pak. Di mana, Pak Iwa? Waktu itu di restoran. Saya belum lahir mungkin itu. Di sebuah restoran, Pak Ananto. Cuma saya agak lupa. Ada Pak Dahlan apa? Ya, Pak Dahlan. Langsung Pak Dahlan yang mimpin. Langsung Pak Dahlan. Kota Boyolalinya atau di Kota Boyolalinya ada sebuah restoran di situ, terus kita ngumpul di situ. Teman-teman di Jawa Tengah, wartawan di seluruh siapa saja masih ingat Pak Iwa? Ya, yang saya ingat ada Pak Erwan, ada Pak Adib, ada Pak yang jadi Bupati Wonosobo Mas Kholik Arif, terus kemudian Pak Irwan, kemudian Pak yang Solo Didik Mahyudin, Pak Kahono. Pak Kahono TS, ya. Itu pokoknya intinya adalah keinginan Pak Dahlan membuat koran Jawa Pos yang dinilai sebagai koran nasional dari timur. Itu tetap harus ada konten daerah yang banyak. Kalau dulu kan Jawa Pos cuma satu halaman, Pak Ananto. Itu aja DIY Jawa Tengah. Itu Pak Iwa waktu itu wartawan plus fotografer, Pak. di wilayah Jogja. Jogja. Bahkan kalau Biro Jogja. Kalau saya liputan itu misalnya ada kereta anjlok di Kebumen, saya harus berangkat, Pak. Ya, tapi kemarin waktu gempa Jogja, mohon maaf yang berangkat Radar Solo. Itu Pak Iwa. Ya, terus kalau ada jenderal yang masuk atau datang ke Akmil, ya harus kami yang datang, bukan dari Radar Semarang. Karena itu tanggung jawab kami. Terus yang paling berkesan ketika tahun 2006 ketika itu. Enggak, waktu itu ya. Diceritain dulu. Yeah. Itu kan masih tahun berapa? 2000-an. Awal. Kemudian Pak Dahlan minta untuk dibuat koran lokal. Nah, waktu itu pilot project-nya siapa? Pilot project-nya waktu itu Pimpronya kalau tidak salah si Pak Aris Sudanang. Aris Sudanang kan masih di Jawa Timur. Bentar, dia waktu itu sudah diajak untuk membantu itu, ya. Pak Tony. Ya, semacam Pak Tony itu. Jawa Tengah. Radar Jateng, Pak, waktu Jateng Pos. Jateng Pos. Sebelum ada radar-radar itu. Padahal melihat Jateng Pos itu kok masih terlalu gede gitu kan. Harus ada ini lagi lebih kelokalan lagi. Makanya ada Radar Jogja, Radar Solo, dan Radar Semarang sebagai embrionya. Jateng Pos itu hilang akhirnya. Jawa Pos masih. Oh, Jateng Pos. Oh, Jateng Pos hilang. Jadi radar-radar itu. Nah, kemudian itu halaman. Enggak, itu kan berapa?
berarti berapa orang itu? Berapa wilayah Pak Iwa? 3 wilayah Pak. Solo, Jogja, Semarang. Kudus? Kudus belum ada. Jadi waktu itu Kudus itu baru dimunculkan itu setelah ada 3 radar tersebut. Jadi tidak bersamaan. Jadi yang bersamaan itu 3 radar itu, Solo, Semarang, dan Jogja. Nah, itulah apa namanya awal-awal Asbabul Nuzul. Asbabul Nuzulnya. Itu kantornya di mana Pak waktu itu? Kantornya Radar Jogja Iya. di Jalan Kalurang. Oh, sebelum tahun 2000 itu ada Jalan Kalurang. Iya, di Jalan Kalurang. Jadi sudah ada di Jalan Kalurang. Jadi memang kantornya Jawa Pos. Jawa Pos Biro Jogja. Jawa Pos Biro Jogja. Itu jadi waktu datang pos berarti Jawa Pos di Jogja. Jadi sistemnya ini Pak, ngirim file-file Enggak, PDF. maksudnya kita depannya gitu loh. Namanya Jawa Pos apa tetap Jateng Pos gitu. Seperti ini juga. Jadi Jawa Pos, dalamnya ada Jateng Pos, ada sisipannya. Iya. Ya, jadi Komplimennya setiap di situ. setiap kota tadi, Jogja, Semarang, Solo. Komandannya Jateng Pos itu siapa? Tuh, saya agak lupa kalau itu. Jadi lupa ini Wah. Bukan teman sendiri lupa, ini banyak Bos, orang. Skipnya. Iya. Kauno? Pak Kauno sempat tapi enggak, bukan beliau deh kalau nggak salah. Pak Don Kardono waktu itu Radar Semarang. Radar Semarang. Iya. Itu sih Pak Elman Radar Semarang. Oh iya, ada Pak Elman juga. Kalian lupa. Iya, Pak Elman juga. Terus intinya pelokalan berita-berita tersebut berhasil karena semakin banyak berita-berita lokal di setiap daerah. Terus ada Radar Kudus itu. Radar Kudus ada itu. Itu di tahun? Kalau Radar Kudus sekitar... Enggak, yang waktu Pak Iwa kumpul itu? Di tahun 2000-an Pak. Jadi pas 2000 antara 99 sampai 2000 lah. Ketika Pak Dahlan itu punya ide untuk membuat koran lokal di Jawa Tengah. Terus? Nah, terus setelah ada Radar Jogja, ya akhirnya kita punya waktu itu sampai 12 halaman Pak. 12 halaman dan kita merekrut banyak wartawan waktu itu, fotografer juga. Enggak, waktu itu kan masih dibagi-bagi. Ya. Terus pentolannya yang ngurus Jogja, ngurus Solo, ya ngurus kalau Semarang, Jogja itu Pak Erwan Widiarto. Terus kalau Solo itu Pak Kano TS. Semarang itu Pak lagi ya saya. Pak, termasuk Pak Irwan Setiawan itu, Pak Don Kardono juga. Nah, semuanya kan cetaknya sekarang waktu itu di cetakan Solo, Pak. Ya, jadi yang cetakan Solo itu tahun 98 kalau Pak. Betul ya, yang jadi satu dengan kantornya Radar Solo. Ya. Radar Solo di lantai 2 itu. Kalau ketika kita ngantor kelihatan presidennya. Itu jadi perkembangannya seperti itu. Terus semakin banyak konten-konten lokal Radar Jogja yang semakin banyak di koran. Dan memang waktu itu orang semakin melirik Radar Jogja karena konten lokalnya juga banyak kan Pak. Kontennya juga banyak, terus kemudian juga mungkin karena waktu itu namanya media koran masih jaya ya Pak ya waktu itu ya, masih hebat dan jadi acuan orang-orang kalau pagi baca koran ya koran Radar Jogja di Jogja waktu itu. Karena kita sangat lengkap dan memang model penulisan kita kan beda. Pak Ananto juga tahu ya. Kita das-des kayak gitu ya, apa adanya. Terus kemudian berita-beritanya itu jarang yang sama dengan media lokal di Jogja yang lain. Nah, yang mungkin saya garis bawahi itu ketika pengalaman tahun 2006, Pak. Apa itu? Jadi kejadian gempa Bantul. Gempanya sebenarnya dalam tanda kutip itu cukup kecil Pak secara magnitudo karena hanya 5,7. Cuman berlangsung
57 detik. Saya ingat sekali waktu itu saya membuat judul berita 57 detik yang memporak-porandakan Jogja dan sekitarnya. Ya, tapi nggak dipakai Jawa Pos judulnya. Ya, nah, waktu itu memang kami bekerja di kantor Jawa Pos Radar Jogja yang di Kaliurang. Jalan Kaliurang. Ya. Sampai jam berapa kerjanya? Saya malam, Pak. Ya, terus. Nah, cerita yang menarik adalah ketika saya dan teman-teman, ada Pak Adip, Pak Irwan, dan beberapa layouter di situ. Ada Pamungkas juga, waktu itu fotografer. Itu kita... Oh, padahal komplit timnya ya? Timnya komplit. Luar biasa. Cuman masalahnya... Soalnya saya masih punya cerita nih. Ya, ini nanti boleh. mau saya bales ini. Biar... Jadi intinya adalah ketika kita kerja, kita itu juga jadi korban, Pak. Ya, betul. Ya, jadi korban. Jadi ketika saya editing waktu itu, boleh percaya boleh tidak, waktu itu semuanya pada pakai helm, Pak. Karena kita ada di lantai 2, ini atapnya genting dan banyak yang jatuh, enteringnya bolong-bolong itu, Pak. Saya masih punya 2006 foto-fotonya itu. Ya. Nah, pas paginya itu ketika gempa berlangsung, itu sekitar jam 6-an pagi lah. Itu orang-orang mengira itu gempa yang berasal dari Merapi, karena Merapi waktu itu sangat aktif. Ternyata banyak orang lihat Merapi kok rano popo. Nah, waktu itu saya terus mampir ke kantor. Loh, kok kantor kayak gini? Bolong-bolong itu. Tiba-tiba sekonyong-konyong Pak Jiong, Diatro Hadi, itu datang ke kantor, Pak Ananto. Ngomong sama saya, Mas, kidul, entek, remuk, maksudmu? Bantul, wis, rano bentuke, Mas. Tuh. Akhirnya apa Pak Ananto? Saya ambil motor Astrea Star saya, tahun 94 itu yang masih saya pakai sampai sekarang. Saya ngeslah, saya langsung menuju ke Imogiri. Saya mengambil foto-foto, terus juga video kondisi kota Jogja waktu itu. Videonya itu juga sempat diambili sama orang-orang, Pak. Kondisi gempa saat 2006 itu, tapi ya wis lah, tak nengke wae. Ada beberapa foto saya juga sempat dipakai oleh Surabaya ketika ada isu tsunami itu, Pak. Nah, isu tsunami itu kan saya sempat motret banyak di Jalan Kaliurang, karena Jalan Kaliurang yang tadinya jadi 2 arah itu jadi 1 arah ke utara semua. Katanya sudah ada yang bilang tsunami, wis tekan Malioboro gitu. Waduh, itu memang luar biasa. Tapi saya tetap meyakinkan diri saya bahwa tsunami tidak sampai Malioboro. Akhirnya saya terus menerobos mengarah ke Imogiri, Pak Ananto. Pasar Imogiri juga sudah rata itu. Ketika moto banyak, teman-teman fotografer juga motret. Akhirnya malamnya itu kita kerja Surabaya. Karena itu peristiwa nasional, meminta agar ndang dikirim beritane gitu kan. Karena memang waktu itu kan memang deadline cepat lebih baik waktu itu Pak Dahlan seperti itu. Waktu itu saya malah justru balik bertanya kepada mereka, kami itu korban, kami juga bekerja, tolong dong mengerti gitu. Mohon maaf kalau bisa teman-teman Surabaya ada yang datang ke sini gitu. Menyerah mereka. Bukan menyerah, Pak. Karena tidak mampu untuk melakukan liputan yang sangat luas. Itu bencana yang luar biasa hebat, dan itu tempatnya juga sangat luas, korbannya juga ribuan nyawa melayang. Akhirnya ada bantuan dari teman-teman Surabaya, fotografer dan wartawan, ada juga teman-teman dari daerah Solo yang paling dekat lokasinya dari Jogja. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Radar Jogja masih bisa eksis, Pak Ananto. Semoga saya juga mengalami yang namanya disrupsi teknologi juga, dari cetak, dari dulu motret pakai film, terus mengalami motret pakai digital, terus juga sekarang seperti Pak Ananto lagi tadi bilang bahwa informasi kita sebagai media koran juga disaingi oleh media-media gratisan yang bisa dibuka di handphone dengan gratis seperti itu.
Dan saya sangat-sangat cocok dengan terobosan yang telah dilakukan oleh Pak Ananto untuk memperkuat digitalisasi di Radar Jogja. Jadi selain kita tetap core kita juga tetap ada di cetak, dia juga mainkan teknologi digital di Radar Jogja. Saya kira mungkin itu dulu cerita dari saya, karena kalau saya punya cerita ini tentang gempa Jogja. Ya. Sebenarnya bukan teman-teman Radar Jogja yang jadi korban, tapi yang jadi korban itu teman-teman Radar Solo. Oke. Korbannya dalam artian begini, sebenarnya itu kan daerah terdampak itu ada dua, Klaten sama Bantul. Yang paling parah itu sebenarnya daerah Madu yang masuk covering dari Radar Jogja gitu. Iya. Nah, waktu itu kami itu punya pengalaman saat Lion Air jatuh gitu kan. Oh iya. Yang Lion Air nabrak kuburan gitu kan. Dari situ saya udah punya pengalaman di teman-teman di Radar Jogja, bahwa ini beritanya ini berita nasional gitu kan. Dan waktu itu di Radar Solo waktu itu dari situ saya tim redaksi itu mendapatkan guidance bagaimana untuk melakukan pelipikan. Nah, waktu kejadian itu kalau nggak salah gempa Jogja itu hari Minggu jam 6 pagi. Betul. Hari Minggu jam 6 pagi. Jadi posisi orang masih pada tidur. Nah, setelah mungkin subuh kemudian mereka tidur lagi karena lagi libur ya. Kalau nggak Minggu, Sabtu lah kalau nggak salah. Iya Pak. Saya lupa itu. Nanti mungkin bisa di cross check lagi. Itu tanggalnya Pak. Pokoknya kalau nggak Sabtu, Minggu pagi gitu. Jadi waktu itu memang day off waktu itu ya. Jadi semuanya kaget. Tapi saya merasakan bahwasanya ini nggak main-main gitu. Nah, kemungkinan hari Sabtu kalau nggak salah, kalau nggak hari Sabtu apa gitu. Pokoknya posisi saya itu waktu itu redaktur. Korlip kalau nggak salah, Korlip dan Repel. Posisi saya waktu itu Korlip. Kemudian saya itu pas tugas piket redaksi. Jadi kalau di Radar Solo itu waktu itu redakturnya itu cuma berapa? Karena untuk nggarap hari itu kita cuma terbit 8 halaman gitu kan. Halaman yang lain sudah kita bikin by design. Oh, untuk edisi Minggu ya. Sabtu tuh. Iya, berarti untuk edisi Minggu. Hari Sabtu ya. Berarti itu edisi. Saya masih ingat sekali bahwa waktu itu saya piket. Saya harus pegang halaman 1 waktu itu. Nah, selama ini kan kalau saya di Radar Solo waktu saya di redaktur itu, saat itu saya coba pegang halaman olahraga, saya sama halaman daerah Wonogiri Sukoharjo. Itu saya masih ingat sekali. Tapi posisi saya sudah korlip koordinator liputan. Waktu itu saya punya kewenangan lah untuk melakukan liputan selain Pimret memang. Nah, waktu itu Pimretnya libur, waktu itu GM saya juga posisi libur, akhirnya saya yang incas waktu itu. Begitu ada gempa, udah teman-teman yang ready di lapangan ini, yang libur saya minta untuk masuk, yang di Solo. Kalau nggak salah kita waktu itu punya 30 angle berita. 30 angle berita tentang gempa yang ada di Solo, Klaten, dan sekitarnya itu. Ini belum masuk Jogja itu. Saya pikir waktu itu, wah ini untuk Solo selesai ini tugas saya gitu kan. Kalau sekitar sore atau jam berapa itu, sore lah kalau nggak salah, Pak Elman kalau nggak salah, Elman atau Pak siapa saya lupa, koordinator liputannya di Surabaya, Jawa Pos Pusat dulu, telepon saya. Iya, Pak Elman yang telepon saya mau ngomong, Mas, bisa minta tolong nggak kirim wartawan Radar Solo, kirim tim sampean ke Jogja. Loh kenapa bos? Saya bilang, Jogja nggak bisa liputan gitu, nggak ada beritanya sama sekali. Fotonya juga sedikit mas. Loh sudah dikirim, tapi mereka nggak banyak kirim berita. Ini yang banyak malah dari Solo. Padahal semuanya itu kan eventnya ada juga. Jadi waktu itu memang teman-teman kita itu saya minta liputan tidak. Saya bagi-bagi dari beberapa angle ya. Yang jelas ya Pos itu pasti minta main story-nya itu seperti apa. Jadi
main story ini cerita utamanya ini apa gitu kan. Nah biasanya cerita utama ini yang biasanya juga dimuat sama koran-koran lain gitu kan. Nah tapi yang lain, sisi lainnya ini kita bikin mulai dari korban, mulai dari macam-macam sampai dedek bengek itu aja 30 apa namanya angle yang kita bikin. Saya masih ingat karena saya waktu itu ditanya sama Pak Elman, Anda punya berapa angle? Nah, saya balik jawab, lah jawaban minta berapa angle Pak? Wanita, lu ini kayak saya siapkan berapa angle? Ini saya punya 30 angle. Oke man, kirim kabeh. Saya kirim semuanya waktu itu untuk Solo gitu. Jadi satu wartawan waktu itu memang wartawan Raja Solo nggak banyak, cuma kan dalam proses penugasannya kena beberapa titik yang memang diminta benar oleh Jawapos ya, karakteristiknya Jawapos. Kita harus sediakan foto pasti. Jawapos itu pasti foto kan. Yang kedua foto peristiwa, foto human interest itu yang paling disukai oleh teman-teman Jawapos. Terus kemudian berikutnya angle beritanya ini angle berita yang human interest yang paling disukai gitu kan. Kemudian dari situ juga di situ pasti muncul kalau ada korban pasti muncul ada pahlawan. Siapa pahlawan saat itu yang menyelamatkan korban? Nah itu yang harus kita cari. Kemudian fasilitas publik, saya ingat sekali waktu itu Panti Waluyo itu nggak rusak, cuma kan karena pasiennya banyak harus keluar dulu. Itu momen yang difoto oleh teman-teman. Waktu itu udah selesai semua, jadi gempa jam 6, teman-teman jam 12 itu sudah pooling data. Kemudian jam 3 kita sudah tahu listingnya, gitu, udah tahu, saya udah edit loh. Kemudian saya langsung edit, kemudian info tambahan terus datang ke kantor. Jam 7 kalau enggak jam berapa, masih sore kok. Elman telepon saya. Waduh, ini kita juga banyak yang jadi korban Pak. Terus saya waktu itu tugaskan 3 orang wartawan Solo 1 berangkat ke Jogja. Terus wartawan Klaten yang kebetulan dekat ya kan. Soalnya wartawan Klaten waktu itu Klaten juga terdampak dan wartawannya ini juga kena jadi korban rumahnya gitu kan, atau wilayahnya memang benar. Akhirnya saya gantikan, ada 1 orang wartawan Klaten juga yang saya berangkatkan ke Jogja. Kemudian satu masih ingat fotografernya teman saya Mas Anwar itu saya kirim juga ke radar ke Jogja waktu itu. Jadi kita backup di situ. Nah ini yang membedakan antara karakteristik radar Jogja dengan radar Solo, ya mohon maaf ya seperti ini. Makanya mungkin dari situ saya juga akhirnya dipindah di sini. Gitu. Itu Pak. Kalau Jawapos tuh ngirim fotografer si Boy Slamet. Ya tapi kan sudah terlambat. Karena sudah hari sebelumnya. Nah yang paling dekat kan Solo Pak. Jadi begitu Anwar begitu selesai liputan, saya langsung telepon Anwar, ini ini saya tadi dikomplain War, tapi bukan yang komplain itu bukan karena berita kita, foto kita War. Kenapa? Fotonya sama beritanya Jogja ini minim, padahal kualitas dari insidennya, peristiwanya, musibahnya itu tinggi di Jogja. Akhirnya Anwar berangkat ke sini lah, motor, diambil foto sampai dia kalau nggak salah bolak-balik selama 3 hari 4 hari ke sini. Wartawan saya juga bolak-balik ke sini. Terus yang saya masih ingat, saya sudah nyiapin judul di kepala saya. Klaten luluh lantak. Karena memang dampaknya luar biasa. Klaten juga ya. Klaten luluh lantak. Itu saya cuma judulnya itu aja. Halaman 1 Radar Jogja di sini, Radar Solo mau ya waktu itu. Halaman 1 headline itu Klaten luluh lantak. Saya bikin bold tebal gitu kan. Cuma 3 kata itu. Besoknya paginya terbit Jawapos. Klaten luluh lantak. Bukan, Jogja luluh lantak. Langsung pagi-pagi saya di SMS GM saya. Ini yang plagiat Radar Jogja apa? Jawapos. Radar Solo apa Jawapos? Wah, pasti Radar Solo bos. Nah, terus beliau jawab, wah berarti kualitas kita pemikiran kita udah nggak beda jauh dengan teman-teman di Pusatnan gitu. Support terus waktu itu saya memang oleh teman-teman redaksi dari bos saya waktu itu luar biasa. Jadi
pengalaman luar biasa Ya, ya. ya, ya. Jadi kenapa kok saya kembalikan? Kenapa kok saya tek di kotak saya itu muncul judul itu Pak Iwa? Pak Iwa tahu jawabannya. Ya, betul. Waktu gempa di Aceh, Oh, tsunami Aceh. tsunami Aceh. Jawa Pos itu bikin judul cuma 2 itu. Aceh luluh lantak, sudah selesai. Iya, Itu saya ingat-ingat betul itu. iya. Itu 2 tahun sebelumnya ya. Iya, 2 tahun sebelumnya. Kita kan sudah jadi wartawan Iya. di radar, Pak. Iya, iya. Ya, harus kita baca ya. Iya. Dan ya itu kita, ya yang ada kepala saya cuma itu dok. Gitu. Saya di SMS sama bos saya. Hobinya Jawa Pos itu kan ada judul-judul singkat Ya, itu. judul singkat jelas padat gitu Iya. dan berbeda. Iya. Waktu itu. Betul. Emang Iya. Iya, sure. Itu dekatan sekali berarti beliau umurnya berapa ya? Kalau saya jadi wartawan itu mungkin ya saya masih tidak ngalami apa ya? mengalami. Ya. Tidak mengalami ngetik berita pakai mesin ketik. Kalau Pak Iwa ini masih mengalami. Pak Iwa ya. Lihat aja nggak usah jauh-jauh. Jentiknya itu seperti apa? Dia kan tebel-tebel di depan. Saya pertama kali jadi wartawan itu sudah pakai komputer Pak Ananto. Jadi XT. Ya, jadi pakai itu disket itu puting itu disket yang 5/4 inci. Atau yang sekarang kan kemudian kan teknologinya 3,5 inci ya. Jadi kalau mau ngidupin komputer itu kan MS-DOS. Jadi terus Kalau mau ngirim foto ke Surabaya bagaimana? pakai yang namanya Timbuktu, Pak. Timbuktu. Timbuktu. Sebelum Timbuktu. Itu pakai Itu apa? Belum banyak yang tahu ini. Timbuktu itu aplikasi pengiriman file. Oh, Ya namanya Timbuktu Ya, yang via dipakai oleh Jawa Pos dan internet. via internet ya. Via internet. Jadi begini Pak, jadi waktu itu Jawa Pos itu menjadi salah satu Pelopor ya. Lapor ya. pioner dari media cetak di tanah air yang menggunakan teknologi teknologi Kiriman informasi jauh lah. termasuk salah satunya teknologi CTP, komputer to plate. Ya. Jadi CTP, betul. Jadi kita kirim file langsung masuk, bisa dicetak ke plat Keplat. percetakan Yang di siap mesin cetak. percetakan. Jadi nggak perlu kirim montase iya. yang film ini kirim dari kita dulu kan Pos. Enggak. film dari redaksi. Redaksi. Bisa redaksi kan ngeprint film gitu, Iya. pracetak Iya. itu kemudian kalau ada yang salah kita Ya. gunting, kita tempel Tempel lagi lagi. gitu. Enggak seperti itu. Itu udah nggak pakai tuh tahun Ya. berapa. Ya benar. Jadi Komputer kemudian tablet. untuk teknologi pengirim waktu itu FTP juga, Pak. FTP. Saya di Radar Solo itu ada dua telepon di ruang redaksi. Satu telepon biasa, yang satu telepon apa, Pak? Apa tuh, Pak? Satelit. Oh. Bayangke, Jauh zaman itu loh tahun Ya. 2003. Jawa Pos itu radarnya udah dibekali telepon satelit. Kalau saya kalau nggak salah sebelum tahun 2000-an, ketika masih belum ada radar, itu Jawa Pos punya line telepon yang pakai 0800 itu loh Pak Ananto. Itu namanya. Nah, pakai 0800 itu. Jadi memang kita pakai jaringan telepon biasa. Satelit. Nah, tapi terus kita koneksinya ke 0800 langsung connect Langsung ke ruang Surabaya. redaksi. Dan itu langsung ke ruang redaksi. Nah, dengan Wah, modem yang seperti itu ya Pak Ananto. Suaranya masih inget kan? Wah, jadi saya masih ingat disuruh pakai telepon itu sama pimret saya, sama GM saya. Ya. Karena saya punya berita bagus. Waktu itu saya masih di Radar Solo. Saya tuh punya berita kecelakaan kereta api. Nabrak rombongan pengantin di Sragen waktu itu. Ya. Waktu itu tertabrak, kemudian kalau saya ada berita bagus itu pasti kalau ada berita bagus pasti saya nggak ngetik di warnet, meskipun saya wartawan daerah, saya pasti ke kantor ngetik di situ. Ya. Begitu saya datang gitu, saya sorenya sudah listing, ya kan? Sorenya sudah listing, kemudian dari redaksi sudah tahu beritanya apa, ada peristiwa ini, langsung masang di situ HR gitu.
Terus begitu saya datang ke redaksi, saya udah siap tulis dengan PD-nya bahwa wah ini calon HL, calon HL itu. Pokoknya yakin gitu ya. Karena Open. dulu itu berpengaruh sekali bagi kita karena itu Ya. berpengaruh pada TP. tunjangan prestasi ya. Ya kalau kita dapat berita HL. HL terutama di Jawa, apalagi di Jawa, bos. TP-nya itu gede. TP-nya gede waktu itu. Ya. Betul. Kadang mestinya saya ditanya waktu itu sama Pak Ari Sudana, GM selaku Spimrednya Radar Solo waktu. Gimana Nan? Dapat beritanya? Dapat bos gitu. Setelah waktu itu foto dia nggak dapat ya. Karena saya bukan fotografer loh waktu itu. Anwar ya saat itu waduh dia cukup pusing juga tuh ya. Itu kesalahannya itu. Jadi wah itu masih saya inget-inget bahwa itu kesalahan saya yang paling besar itu lupa dapat foto. Oke. Padahal saya baru 1-2 bulan saya jadi wartawan di Radar Solo. Gitu. Nah, disuruh kamu telepon Surabaya. Nomornya mana bos? Itu pakai nomor telepon itu yang warna hitam. Ya, 0800 gitu ya. Langsung pencet nomornya 0 berapa itu. Terus langsung telepon ke sana, langsung nyambung ke ruang redaksinya di Jawa Pos dan bicara waktu itu kalau nggak salah korlipnya kalau nggak salah saya masih saya belum ingat siapa-siapa. Makawa kali ya. Mungkin gitu. Terus bilang oh ya Mas siap segera kirim beritanya. Saya kirim beritanya lah. Jadi itu Pak. Jadi teknologi waktu itu memang agak luar biasa. Luar biasa. Saya juga terkaget. Iya. Awalnya kan saya nggak langsung masuk jadi wartawan di Radar Solo juga Pak. Iya, saya tapi kan dari Radar Banyumas. Periode 19 2000. Iya, iya. Saya angkatan itulah. Waktu itu saya daftar ke wartawan setelah saya sempat menjadi sukarelawan KIPP waktu itu. Komite Independen Pemantau Bumi. Mantap itu. Iya, waktu itu saya jadi portofolionya saya masukkan itu. Ternyata diterima di Radar Banyumas. Kemudian di tahun 2002-2003 saya pindah ke Radar Solo. Begitu sampai Radar Solo, karena ya seperti dengan Radar Jogja ini, karena kita integral langsung dengan Jawa Pos ya. Waktu itu berbeda dengan Radar Banyumas yang berbeda grup ya. Dengan Radar Jogja, Radar Solo, Radar Semarang ini kan memang di bawah Jawa Pos langsung. Iya, iya. Nah, teknologinya juga kecipratan juga. Saya lihat masuk ruang redaksi yang kecil gitu, tapi teknologinya luar biasa. Jadi server itu sudah terbangun. Kemudian dari Surabaya, kalau kita kirim berita itu tinggal masukkan linknya ke folder yang ada di Timbuktu itu. Timbuktu. Gitu Pak. Tapi ada ini, sebentar, saya tambahin sedikit. Sebelumnya itu ketika pakai teknologi film Pak Ananto, itu ketika dulu saya motret di Jogja gitu, itu Surabaya kalau minta secepatnya, itu raw filmnya itu kita titipkan ke penumpang pesawat CFZ toh. Yang pesawat yang menuju ke Surabaya. Saya titipkan. Dicatat namanya, penumpangnya siapa, pakai baju apa, gitu-gitu. Nah, sampai sana itu dari Jawa Pos sudah ada yang jemput. Oh gitu. Iya, nemuin penumpangnya itu. Jam berapa tuh nungguin di Adi Cipto berarti? Ya, jam nanya. sore, ada flight yang sore. Iya, jadi unik ya. Sampai sana sudah ada petugas dari Jawa Pos yang ngambil itu. Dibayar nggak itu? Kebetulan mau mereka, free itu mau. Berarti random seperti itu Pak ya? Ya, random. Saya didongengi lah waktu saya yang ada di Solo juga seperti itu. Tapi saya mengalami sendiri waktu di Banjarnegara itu kan. Iya. Banjarnegara ke Purwokerto kan sebenarnya dekat. Tapi saya sempat saya dikasih tahu sama teman-teman, titipkan saja ke kalau nggak ke ekspedisi. Kalau ekspedisi kan mungkin ya. Enggak. Apa penumpang bis supir bis angkut des itu. Jadi itu nanti dicatat di platnya apa, dia siapa. Benar. Betul. Itu suka duganya duit Teknologi belum canggih. Ada satu lagi Pak Ananto. Jadi dulu tuh Jawa Pos itu kan punya agen penjual koran di Lombok. Tapi lucunya agen itu ngambil koran Jawa Posnya itu di Jogja Pak. Karena apa? Tidak ada penerbangan paling pagi dari Surabaya ke Lombok. Yang paling pagi ada dari Jogja ke Lombok. Iya. Nanti kolannya Radar Jogja
Ya, Sempat di Lombok juga. waktu itu kan masih Jawa Pos tok, Pak. Oh, iya. Belum ada radar-radar. Jadi si anu itu ini di sini ngambilnya. Mungkin makanya kan ada hubungannya yang cukup dekat antara Jogja dan Lombok. Ya di tahun 2000-an saya masuk kelas memang interaksi saya udah sama Jawa sudah cukup ini ya, sudah. Saya udah Intens ya. intens karena waktu itu sebagai mahasiswa kalau beli tablet bola mahal. Sedangkan berita olahraga yang cukup Banyak. update itu adalah Jawa Pos. Pos. Dan harganya terjangkau lah bagi mahasiswa seperti itu, sangat update sekali, memang luar biasa waktu itu. Ya memang radar terutama Jawa Pos ini kan tidak boleh meninggalkan rasa kedaerahan kita. Iya. Rasa kedaerahan kita yang paling mewakili di zaman ini sampai era ini adalah di sepak bola. Sepak bola. Kan kata ada Kwasari kata, kemudian ada klub-klub anu. Inilah yang selalu kenapa kok Jawa Pos, kemudian Radar Jogja mungkin selalu memuat berita sepak bola lokal, ya karena memang pakemnya seperti itu. Jadi kedaerahan ini yang kita unggulkan. Jadi mungkin kalau misalnya saya sering kok waktu misalnya saya masih di Solo, kemudian ada Persis Solo atau Persis Jatim Solo FC itu main di Jogja, pasti kita kan tukar-tukuran berita antara beritanya Jogja sama beritanya Solo kan. Versinya Jogja dan versinya Solo. Ya meskipun ini memberitakan satu peristiwa, versinya ini berbeda. Ada angle-nya ada beda. Point of view-nya ini berbeda dari point of view Solo dan point of view dari Jogja. Nah inilah yang khas dari Radar Jogja dan Jawa Pos ini sebenarnya. Jadi kita memang eksklusif, beda sekali dengan media lain. Makanya ya kita sampai saat ini kita masih bertahan karena kita masih memegang teguh prinsip-prinsip seperti itu. Makanya saya nggak tahu mayoritas para pemimpin di Jawa Pos ini memang rata-rata juga suka bola gitu. Iya. Pak Dahlan itu juga suka bola. Terus kemudian Mas Asrul itu juga suka olahraga dan bola, bahkan sekarang keluar dari Jawa Pos, Pegang Persebaya. ya pegang Persebaya, itu Pak Lehar juga sepak bola. Dan di radar-radar ini mayoritas pimpinannya juga suka sepak bola. Dan ketika tahun 2000-an tuh kalau nggak salah sisipan halaman bola cukup banyak ya Pak ya? Ya, dan Cukup waktu banyak. itu Halaman ya kalau salah. waktu itu kita punya forum sebenarnya. Forum redaksi olahraga, terutama sepak bola Indonesia. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, waktu itu dibikinkan satu forum. Jadi kalau dulu nggak ada grup SMS ya. Iya betul. Ya kalau zaman saya kan grup SMS yang masih dipakai. Kalau sekarang kan WA. Mungkin kalau zaman sekarang itu dihidupkan lagi, itu akan terkumpul jaringan yang jurnalis olahraga yang sangat besar di grupnya Jawa Pos ini. Karena waktu itu sampai sekarang saya juga masih banyak berhubungan dengan teman-teman. Nggak usah jauh-jauh dari Fajar, ya kan. Dari Sulawesi, Makassar ya. Dari Papua pun saya juga masih punya kontaknya Pak Cendrawasih Cepos, ya kan. Kemudian dari Sumatera, Rakyat Aceh, Sumut Pos, Padang Express, itu juga masih punya. Radar Lampung itu juga kita masih punya. Jadi setiap ada pertandingan, ada preview, misalnya waktu itu, misalnya kayak PSS main di Palembang lawan Sriwijaya, pasti kita dapat berita kita, foto kita, pasti juga kita dapat dari mereka. Jadi ini memang sangat eksklusif ya. Tapi kelemahannya satu juga, selama saya jadi wartawan di Radar Solo, Radar Olahraga, saya itu jarang ngikut tim bola ini. Misalnya mau tanding away bahkan ke Sleman pun saya nggak pernah ikut. karena sudah ada wartawan Radar Jogja di sini. Ini Tidak ada yang mewakili. tidak ada yang mewakili. Meskipun dari radar-radar yang lain, terutama Kediri, terutama Malang, itu pasti menyertakan wartawannya untuk karena memang porsi beritanya, versi pembacanya untuk di kota-kota tersebut itu sangat Besar ya. Ya, ini juga nanti juga kita akan masuk ke situ juga, program Radar Jogja di tahun 2025 ini nanti juga akan merambah ke situ juga gitu. Iya. Seperti kita tahu bahwa tahun ini banyak ya, seperti kita tahu lah, banyak media-media semua cetak itu banyak yang beralih
migrasi ke online dan menutup cetaknya. Sedang Radar Jogja hingga 25 tahun ini masih tetap eksis. Nah ini apa nih Pak yang menjadi Radar Jogja masih kuat bertahan sampai detik ini, kita cetak kita masih tetap banyak dibaca? Ya, yang pertama tadi seperti saya bilang bahwa kita selalu kita selalu kuat dalam kontennya gitu. Jadi kita selalu kuat itu. Konten itu menjadi sangat dominan di kita. Kembali kita pelototi betul gitu. Kadang saya itu sampai marah-marahan kalau melihat ada berita foto yang nggak masuk di akal, yang melenceng dari pakem yang kita pegang ini, bahwa foto. Sempat saya mengkritik beberapa teman-teman redaksi di sini tentang foto-foto halaman 1 terutama yang tidak sesuai dengan gaya dari Radar dan Jawa Pos. Wah, ya ini kalau tidak seperti ini, teman-teman ini nggak tahu. Karena kelemahan di Radar Jogja, radar itu terutama di Radar Jogja juga. Jadi traffic wartawan ini sangat cepat, ya kan. Di beberapa tempat hanya saja kekuatan dari kami ini, dari Radar ini masih beberapa generasi pertama kedua yang level 1 level 2 ini masih banyak yang masih tetap loyal di perusahaan ini. Nah ini yang sebenarnya punya core, punya integritas, punya pengetahuan tentang gaya, terus kemudian karakter dari Jawa Pos atau Radar itu seperti apa. Ya memang ini harus diperbarui juga. Maksudnya diperbarui dalam artian apa? Dalam artian bahwa teknologi zaman ini sudah berkembang, ya kan. Mungkin pemahaman kita tentang news value di tahun itu 10 tahun atau 20 tahun yang lalu beda. Ini sudah berbeda konsep news value yang menarik sekarang ini di tahun ini berbeda seperti apa. Dan ini yang selalu saya saya ingatkan pada teman-teman. Dan yang kedua begini, kita juga mengubah mindset ya. Kalau dulu mindsetnya itu kan karena core bisnis kita, marwah kita dicetak itu bad. Mayoritas senior-senior kita yang dicetak itu menganggap bahwa online ini akan membunuh cetak. Iya kan? Iya. Jadi sempat juga itu beberapa online-nya Radar Jogja ini, terutama portal medianya itu sempat nggak diseriusi. Nggak disentuh. Sampai padahal mulai tahun 2016 sudah punya portalnya, kemudian jaringan online-nya kita sudah bangun itu. Terus kemudian sampai terakhir tahun 2023 kalau nggak salah, saya masih ingat, saya itu kan di Jawa Pos ini sudah mulai di Radar sudah mulai membangun .com-nya dengan bagus gitu kan, dengan serius gitu kan. Termasuk dengan perusahaan saya dulu di Radar Solo. Dan kebetulan di Radar Solo juga saya ikut terlibat bagaimana membidani portal medianya Radar Solo untuk lahir, dan untuk di situ saya terlibat langsung apa kontennya apa saja, dan kemudian sistem pekerjaannya seperti apa saya terlibat langsung. Waktu itu sangat jomplang antara kita bicara online pasti bicara paid view lah, ya kan, yang mudahan sekarang seperti itu. Paid view-nya Radar Solo dengan Radar Jogja itu sangat jauh. Terus sampai saya itu diolok-olok bekas teman saya di Radar Solo, karena Solo dengan Jogja ini kan karena dekat ya, karakternya hampir sama, dan mereka tahu saya pindah ke Jogja gitu kan. Dan berharapannya kan online ini kan bisa sama lah dengan Radar Solo yang dulu pertama kali saya bangun gitu. Tapi ternyata masih tetap di bawah gitu ya. Nah, waktu itu ya akhirnya ya apa mau dikata ini harus berubah. Harus berubah. Saya masih ingat waktu itu antara bulan Juni kalau nggak salah, saya melakukan perubahan yang luar biasa besar di radarjogja.com-nya ini. Jadi waktu itu saya tekankan pada teman-teman di redaksi terutama bahwa online itu tidak akan membunuh cetak. Karena pasar mereka itu berbeda. Pasar media online dan pasar media cetak ini berbeda.
Ya kan, tidak akan bertumpukan mereka itu, tidak akan berbenturan, gitu kan. Sekarang gini aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya kita nggak mengembangkan online, ya kan, apakah oplah ini pasti naik? Belum tentu juga. Ya kan, karena dicetak, ini kan hitungannya ini kan oplah eksemplar yang terjual. Nah, kalau di online paid view, semakin tinggi paid view engagement kita, otomatis ya memang kenapa kok harus lewat seperti itu, harus membangun online itu harus paid view-nya dulu. Ya ini step-nya gitu kan. Langkahnya yang harus kita jalani ini seperti itu. Ibarat kita mau menuju sarjana, ya kan, level SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA ini harus kita jalani sampai akhirnya kita SMA lulus sarjana, kemudian S1 sarjana, S2, S3 gitu. Harus kita lakuin semua. Ya harus kita lakoni. Sekarang kita masih bergelut dengan paid view, dengan AdSense, ya harus kita lakoni semua. Harus kita ikuti tahapnya. Karena apa? Kalau tahap-tahap ini kita loncati, ya kan, kita harus mengulang lagi dari bawah. Nah itu kuncinya online gitu. Dan yang berikutnya online ini begitu saya sadarkan teman-teman, kemudian saya bikin kebijakan online bus. Online bus ini apa? Jadi berita kita terutama di redaksi. Kalau dulu wartawan karena kita mindsetnya cetak, kita liputan pagi, sore, kirimnya sore, ya. mendekati jam deadline. Misalnya jam 3, ya kan. Nggak tahu selama misalnya dia selesai liputan jam 2, ya kan, jam 1 lah misalnya. Kadang berita baru masuk jam 5. Nah di antara jeda waktu ini ngapain saja gitu kan wartawan. Kadang kalau misalnya ditugasi, kadang teman-teman redaksi ini sok sibuk. Soal liputan Pak ini bla 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 bla. Lah memang saya nggak pernah jadi wartawan. Itu waktu itu awal saya merintis itu, saya menerapkan sistem itu, ya ada gejolak itu. Semuanya nggak bisa online first. Sekarang wartawan liputan press kelar hari itu juga, detik itu juga kirim, ya kan. Sempat waktu itu saya pokoknya ini harus wartawan harus patuh, redaksi semuanya harus patuh dengan sistem. Gitu. Saya harus dengan sistem ini patuh. Sampai akhirnya saya sempat bikin keputusan yang agak berat waktu itu. Semua wartawan wajib datang untuk listing kan. Semuanya komponen redaksi wajib datang listing. Kalau tidak listing datang sekali, bolos sekali selama 1 bulan, tunjangan prestasi hilang. Nol. Dan terbukti semua bisa. Ya memang agak perjuangannya seperti itu. Nah, misalnya soal konten Pak Iwa yang ini mengalami dari cetak dan sekarang ke online, dan ini masih bergelut dengan dua media itu. Apa sih Pak yang merasakan perbedaan antara cetak dan online sendiri? Pak Iwa dulu kan pernah memimpin cetak ya sekarang. Ya, jadi Pak Ir semua pemirsa Raja Jogja ini sekaligus saya juga reintroducing beliaunya ya. Selain beliau ini sebagai senior saya, beliau ini sudah menjabati seluruh jabatan yang ada di Radar. Mulai dari wartawan, redaktur, kemudian apa lagi Pak Iwa? Korit, Pemret ini pernah, GM pun pernah. Beliau ini juga pernah jadi GM Radar Magelang almarhum. Dan mencapai jabatan tertinggi itu cuma dari bawah ya Pak ya. Tidak ada yang namanya anak pejabat atau ini nggak ada. Nggak ada. Merit system lah. Sistem. Dari prestasi. Saya ibarat kalau misalnya contoh nggak jauh-jauh dari saya misalnya dari level prajurit. Prajurit tam-tam sampai jenderal. Ya kan? Sampai ibaratnya sekarang kalau direktur itu levelnya jenderal ya itu direktur. Jadi ini sekali lagi jadi pengalaman saya bekerja di Radar itu, di Radar ini kita itu bisa bermimpi. Menjadi apapun dan siapapun. Waktu saya masuk kerja di koran tahun 99 atau 2000, saya nggak berpikiran saya bisa jadi direktur gitu. Saya juga nggak tahu kenapa jalannya kok seperti ini. Mungkin teman-teman direktur yang lain juga sama, mengalami ini yang sama loh. Kita semuanya rata-rata memang basicnya itu dari nol, seperti kayak Pak Iwa. Pak Iwa. Ya, kalau kaitannya perubahan dari cetak ke online gitu ya.
atau perubahan dari teknologi lama ke teknologi yang baru sekarang. Ya, memang saya bisa dikatakan merasakan semuanya. Dulu kalau ngetik pakai program yang namanya WordStar. Pak Ananto ngalami nggak? Saya ngalami WordStar, WordStar itu tapi nggak mesin ketik saya ngalami. Itu terus untuk cetak itu kan dulu deadline-nya itu sampai pagi, Pak. Jadi kadang kalau kalau kita ngirim karena ngirimnya juga lama kan, waktu itu teknologinya tidak secepat sekarang. Itu kadang rampung ting itu apa ya istilahnya dulu. Jadi ngirim halaman semuanya ke percetakan itu bisa sampai jam 1, jam 2 pagi. Jadi baru bisa beredar subuh mungkin ya, baru bisa beredar. Nah, itu biasanya Pak Dahlan marah besar. Harus maju. Harus semakin maju, dengan semakin maju deadline, semakin cepat koran dicetak, semakin cepat masyarakat pelanggan mendapatkan korannya gitu. Iya, sering dimarahi Raja Jogja, sering dimarahi. Sering Pak. Harusnya belajar pengalaman dari Raja Jogja. Iya. Itu. Jadi mungkin jam deadline-nya yang tidak dipatuhi. Kalau untuk fotografi ya saya juga mengalami yang namanya fotografi dari yang namanya saya pakai Nikon FM2 yang masih pakai film. Waktu itu saya dijatah sama Surabaya itu dalam 1 bulan Pak Ananto saya dapat 12 roll film Fuji Film ASA 400 saya ingat banget. Itu dijatah tuh dalam 1 bulan tuh 12 roll. Nah itu biasanya ngirimnya kita cetak, kalau sempat di sini dicetak, terus di-scan, baru file scan-nya itu kita kirim ke Surabaya lewat file, dan itu sangat lama, tidak secepat sekarang, meskipun sudah ada teknologi FTP, tapi kan teknologi kecepatan internet kan tidak secepat sekarang. Berarti memang dulu sistemnya sudah sistemnya terbangun, iya. Tapi inovasinya yang kurang, improvement yang kurang. Ya, jadi saya juga seperti itu, Pak Iwa. Kita dicetak, itu kan musuhnya deadline. Iya. Ya kan, deadline di Jawa Pos itu jam 10 itu harus sudah selesai. Berita ya. Nah, waktu kita dikasih tenggat deadline sampai jam 12 sampai setengah 1. Kalau untuk memang berita besar. Ya, untuk berita besar. Nah, yang jadi pertanyaan kan begini. Bagaimana cara menyiasati itu? Misalnya contoh berita ini peristiwanya di luar kota yang jauh, jauh dari teknologi lah di situ. Maksudnya jauh. Kalau sekarang pakai HP ngetik bisa, saluran nggak bisa. Nggak bisa. Harus diketik pakai komputer ya. Harus manual waktu baku. Nah waktu itu warnet jauh tuh. Caranya gimana? Telepon redakturnya. Saya telepon wartawannya. Saya menugaskan saya sana, oke, saya ada komputer sini, saya telepon. Dia cerita, Pak Ananto yang ngetik. Saya yang ngetik, saya redakturnya yang ngetik. Saya membela ini gitu, Pak, karena kita dikejar deadline. Saya berulang kali melakukan ini. Bahkan pertandingan sepak bola pun, saya juga seperti ini. Iya. Kan tidak menyalahi kode etik jurnalis. Karena di itu juga ada kode redakturnya juga. Ya kan. Kemudian apa? Wartawannya kan juga di lokasi, ya kan, benar-benar di lokasi. Saya ketik semuanya, setelah konfirmasi, komplit semuanya, setelah rampung, saya bacakan dari atas. Gimana? Sudah oke? Seperti ini persepsimu? Ya Mas, sudah oke. Oke, kirim langsung. Jadi kita nggak double kerja waktu itu. Jadi nggak menunggu si wartawan ngetik dulu, kirim ya. Lamaan. Apalagi dulu kita ngirim nggak pakai email. Iya. Kita ngetik di komputer di wartel itu. Oh, bukan warnet, Pak. Wartel. Kita di rental komputer. Oh iya. Kemudian kita print. Kemudian kita kirim lewat fax. Oh iya. Faksimal. Berarti sana ngetik lagi ya sana. Makanya dulu dijawab di Radar itu ada yang namanya sekretaris redaksi. Tugasnya apa? Ngetik berita. Wah, luar biasa. Sekretaris redaksi itu kan sekretaris, yang namanya sekretaris biasanya cewek cantik ya. Saya ingat di Radar Solo. Rating namanya. Sekretaris redaksinya waktu itu namanya Pak Agus Suripto. Lanang. Cowok, ya toh.
ya begitulah cowok rupanya. Kita ada ayu-ayu cerdas, ya mohon maaf Pak. Dan itu teman saya dari pertama saya masih Radar waktu itu, dan sekarang sudah almarhum beliau sampai pensiun nih Radar itu. Pertama jasanya luar biasa. Kayaknya ada apa namanya orang yang bertugas seperti itu. Nah, sekarang beda lagi. Nah, kembali begitu. Kita harus bisa menyiasati apa ya, border lah. Ya, adaptasi lah dengan kita harus bisa menyiasati apa namanya keterbatasan. Ya kan, kalau sekarang kita misalnya terbatasnya kita Quran itu terbatasnya waktu. Ya kan, waktunya sangat terbatas bagi Quran. Kalau online ini kan enggak. Makanya kita harus segera apa namanya segera kita berimprovisasi bagaimana caranya agar beradaptasi dengan teknologi yang baru ya. Teknologi yang baru. Begitupun nanti di teknologi yang baru. Teman-teman juga saya bilang bahwa semuanya ya ini kita tantangan baru. Ya ini tantangan baru. Kalau saya melihat bahwa media massa ini sekarang memasuki revolusi industri yang baru gitu ya. Jadi kalau dulu revolusi industri itu mungkin hanya menyasar pada transportasi. Ya kan, mulai dari berkuda ditemukan mesin uap gitu kan, akhirnya dari mesin uap ditemukan lagi ada mobil, dari mobil kemudian muncul pesawat gitu kan. Nah sekarang ini revolusi industri ini menyentuh siapapun, termasuk media cetak, media massa ini media massa juga. Nah ini yang harus kita siapkan nanti. Jadi di 25 tahun ini ya akan banyak kerja yang dilakukan kita oleh Radar Jogja, jadi termasuk juga bagaimana kita nanti memperbaiki kontennya. Saya sudah punya beberapa apa namanya plan seperti apa kontennya nanti akan kita isi seperti apa. Kemudian nanti juga di online juga ada perubahan yang cukup masif untuk mengejar ketinggalan, karena kita termasuk tertinggal juga dibanding media-media lain yang sudah lama berkecimpung dari online. Tapi kita tetap berbangga kok sekarang, meskipun kita berkembang, ada perubahan baru ada perubahan di tahun 2003 sampai 2005 sekarang. Tapi sekarang kualitas kita, page view kita nggak kalah juga dengan radar-radar yang sudah membangun ini dari lama. Raya Solo ini 2016 sudah lama. Kita nggak beda jauh gitu. Kita baru 2 tahun. 2 tahun kita solusi ini juga. Sekarang kita juga ada podcast juga seperti yang sudah teman-teman pemirsa ini nikmati. Ya nanti kita akan kembangkan lagi, kita bangun lagi. Intinya begitu. Kita berbuat paling baik buat pembaca kita lah. Ya, terakhir Pak Tir, apa nih pesannya buat pembaca Radar Jogja maupun juga penikmat podcast dan juga pembaca digital Radar Jogja di tahun penuh dengan tantangan ini di 2025 ini Pak? Ya tetap semangat ya. Ya sekarang ini senjata kita harus semangat, optimistis, dan kalau saya begini, saya yakin bahwa yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kita tetap berusaha, dan kekalahan seseorang itu bukan karena faktor alam, faktor apa, tapi karena faktor kemauan. Ya kalau kita mau berubah, kita pasti bisa. Dan Radar Jogja juga nanti tetap akan membuat konten-konten yang bagus. Jadi saya berpesan pada para pembaca, jangan bosan, selalu menikmati Radar Jogja, baik setiap pagi atau setiap saat. Dan bagi kami pembaca ini adalah penentu hidup kami. Ya, ini penentu hidup kami. Jadi kalau nggak ada pembaca Radar Jogja ya nggak bisa hidup. Ya, makanya saya selalu tekankan ke teman-teman, selalu servis pertama untuk pembaca. Jadi para pembaca ini raja. Kalau dulu kan pembeli adalah raja. Kalau toko kan, karena kita jualannya berita ya, pembaca adalah raja. Jadi tetap akan kita servis secara luar biasa.
Pak Iwah, ada yang mau sampaikan? Saya hampir sama dengan Pak Ananto. Jadi ya bagaimanapun orang itu akan selama ini kan digempur yang namanya media juga, tapi media sosial, Pak. Nah, ketika ada media sosial dan memberikan informasi-informasi seperti itu, pasti harus ada yang namanya konfirmasi, verifikasi. Itu kemana? Ke media mainstream, termasuk ada sosial. Ya, ini menambahkan Pak Iwa ya. Jadi terutama bagi pembaca, pemirsa, jadi harus bisa membedakan antara konten media massa atau media online dengan konten media sosial. Ini jangan dijadikan satu. Media sosial itu semua orang punya media masing-masing. Jadi belum tentu itu informasi tersebut itu adalah sebuah berita. Tapi kalau media cetak atau media online seperti kami yang sudah terverifikasi, informasi yang saya sajikan pasti sudah berita, sudah menjadi berita. Jadi jangan salah mengucapkan kalau ada berita di medsos itu belum tentu berita. Itu baru informasi. Nah, sekali lagi kita kembali, apa sih sebenarnya berita itu? Ini mungkin pembaca juga harus sadar, harus paham bahwa berita itu adalah segala sekumpulan informasi yang membuat segala sesuatu menjadi jelas. Jadi informasi ini sudah kita kumpulkan, semuanya kita cross check dan sebagainya, menjadi sebuah konten berita. Tapi kalau yang namanya informasi belum tentu ini valid, karena makanya tidak bisa menjadikan ini sebuah berita. Harus ada proses-proses jurnalistik yang harus mengiringi. Jadi begitu, Pak. Oke, itu tadi pemirsa obrolan kita dengan Pak Dir, Pak Ananto dan Pak Iwa menyambut ulang tahun Perak Radar Jogja pada 1 April nanti, dan tetap setia untuk membaca Radar Jogja baik media online-nya maupun cetaknya. Sekian untuk podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.